ketika kita tidak punya wudu, jangan sholat. Kalau mau sholat, wudu dulu. Yang kedua, jangan tawaf. Kalau mau tawaf, wudu dulu. Yang ketiga, jangan nyentuh mushaf yang ada tulisan Al-Quran. Kertas lembar ada tulisan Bismillah, nggak punya wudu, jangan disentuh. Yang keempat, jangan bawa Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wal khairal hadi hadi rasulillah wa atharal umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bisanadi muttasil la mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa fikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu an Fatilah khususan al-maghfurlah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati Ketua Pengajian Remaja Masjid Raudhatul Jannah beserta jajaran pengurusnya, para jamaah sekalian baik putra ataupun putri yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat taufik dan hidayah, sehingga malam hari ini kita bisa hadir untuk sama-sama melaksanakan rutinitas yang dilakukan, yaitu setiap malam Sabtu melaksanakan ta'lim mingguan. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita pulang dari tempat ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para remaja, putra dan putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung tinggal di satu tempat yang mana lingkungan kita memiliki kegiatan, khususnya kegiatan remaja. Karena saya pernah bertanya kepada satu orang anak muda, sekiranya sekolahnya itu kelas 1 SMA atau 1 aliyah, ya seumuran seginilah. Ya, umuran segini saya pernah bertanya sama dia, "Hai Pulan, ente kesini sama siapa?" Dia datang ke rumah saya ngaji setiap malam Jumat, bukan orang Depok. "Ente datang ke sini sama siapa?" Kata dia, "Sendiri Ustadz." "Oh sendiri?" "Iya." "Dari rumah sendiri?" "Iya." "Teman-teman ente pada kemana?" Dia menjawab, "Di daerah rumah saya, seumuran saya udah pada nggak keluar rumah Ustaz. Seumuran saya di rumah saya itu udah pada nggak keluar rumah. Jadi kebanyakan anak remajanya itu seringan di dalam rumah." Saya tanya lagi, "Ngapain di dalam rumah? Nggak pada keluar rumah?" "Di dalam rumah difasilitasi sama orang tuanya wifi, di dalam rumah nggak keluar-keluar. Ternyata pada sibuk main game." Ya, sibuk main game online.
Oh, saya bilang ini yang lebih bahaya. Kenapa lebih bahaya? Karena yang dihajar bukan fisiknya. Yang dihajar adalah otaknya. Jadi otaknya males ngapa-ngapain. Maunya apa? Udah utak-atik handphone, utak-atik handphone. Dulu orang yang berbahaya itu, anak muda yang berbahaya adalah anak muda yang jarang di rumah. Dulu yang berbahaya, anak remaja itu yang jarang di rumah, kerjaannya keluar mulu. Main bola, nongkrong, kumpul sama teman-teman. Dulu dikatakan bahaya. Emang kenapa? Itu anak saya, anak remaja jarang pada di rumah. Malah keluar rumah, dulu dikatakan keluar rumah bahaya, di dalam rumah aja dulu kalau perempuan solehah, kalau anak laki soleh. Sekarang zamannya udah terbalik. Terbaliknya gimana? Anak muda mau keluar bingung mau nemuin siapa. Anak remaja mau keluar rumah bingung mau ketemu sama siapa. Emang kenapa? Temennya pada di dalam rumah mulu. Ngapain di dalam rumah? Pada main game online, ya kan? Pada main laptop, pada main handphone. Akhirnya silaturahim kenal satu dengan yang lain nggak ada. Dia nggak tahu kalau seandainya teman sekolahnya itu satu RT sama dia, ya kan? Karena nggak sekolah-sekolah, ya kan? PJJ di rumah. Oktober tatap muka. Pas tatap muka dia lihat lah itu kok seragamnya sama gua ya. Berangkatnya sama sekolahnya, berangkat bareng, pulang bareng. Ternyata tetangganya nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Nggak pernah silaturahim, nggak pernah kumpul. Makanya beruntung malam hari ini kalian diwadahi oleh teman-teman remaja dari Masjid Raudatul Jannah. Minimal yang nggak kenal jadi kenal. Minimal tahu kelakuan masing-masing, ya kan? Oh, ini yang biasa serius. Oh, ini yang tukang bercanda. Oh, ini yang tukang ngobrol. Oh, ini yang nggak bisa diem. Minimal begitu. Kelihatan mana yang dewasa, mana yang enggak. Minimal karena duduk itu menentukan prestasi. Sekolah duduk menentukan prestasi enggak? Berteman sama yang pinter minimal kita dikasih unjuk sama dia. Dikasih unjuk. Nomor 1 A, nomor 2 B. Tapi kalau duduk sama yang tukang ngobrol, kira-kira ngobrol gak? Ngobrol kita. Duduk sama tukang bercanda nih, bercanda. Tapi kalau nih, kayak ini berdua nih saya lihat, duduk nih. Yang satu diem, yang satu diem. Diem dua-duanya. Tapi ada yang gak bisa diem. Kayak ngajar, kayak anak TK gitu kelakuannya. Wah gak bisa diem. Nah itu dia. Ya, jadi menentukan prestasi. Dah mudah-mudahan silaturahim kita menambahkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ma yahrumu bil hadasil asghari wal mutawassiti wal akbar. Pasal menerangkan sesuatu yang dilarang ketika kita punya hadas. Baik hadas kecil ataupun hadas yang menengah ataupun hadas yang besar. Karena ini yang terjadi dan yang kita butuhin. Buat anak remaja, buat anak muda, fikih yang dibutuhkan, hukum yang dibutuhkan yang ketemu setiap hari. Minimal apa dasarnya? Apa dasarnya? Kita tahu ketika kita nggak punya wudhu, ketika kita mempunyai hadas kecil, apa yang nggak boleh kita lakukan? Karena sesuatu yang baik, kalau caranya nggak baik, maka hasilnya pun tidak akan baik. Contoh, sholat. Sholat bagus apa enggak? Ada orang sholat, bagus apa enggak sholat? Bagus sholat. Tapi karena sholatnya enggak pakai wudhu, sholatnya dia enggak berwudhu, maka nilainya enggak jadi bagus. Bukan dapat pahala, justru sebaliknya dapat dosa. Gara-gara sesuatu yang baik, caranya tidak baik. Seperti contoh, makan mangga. Ya kan, buah mangga, seperti contoh gini, buah mangga halal apa haram? Halal buah mangga. Tapi bisa menjadi haram itu buah mangga kalau caranya nggak baik. Contoh mencuri atau nyolong, ya kan? Pengen makan mangga, ngambil di rumah orang, akhirnya diomelin sama yang punya.
dikatain nama yang punya, ya kan? Sesuatu yang baik akan berubah menjadi tidak baik. Yang pertama, manintaqadal wudu'ahu haruma alaihi arba'atu asya. Siapa orang yang batal wudunya, maka haram baginya itu 4 macam. Ketika kalian punya hadas kecil, nggak punya wudu, ternyata ada 4 larangan yang nggak boleh kalian lakukan. Membatalkan wudu kan kita udah sama-sama tahu. Keluar sesuatu dari 2 lubang, baik kubul maupun dubur, baik dari depan ataupun dari belakang. Bersentuhan antara laki dan perempuan yang bukan yang bukan mahramnya, ya kan? Maksudnya satu dengan yang lain, bukan ada hubungan saudara kandung atau bukan hubungan antara anak dengan ibu. Suami istri mazhab Syafi'i bersentuhan laki perempuan, sengaja enggak sengaja batal wudunya. Apalagi sama temen, apalagi sama orang enggak kenal. Nah, kalau wudunya dia enggak punya atau dia punya hadas kecil, apa yang pertama dilarang? Dia tidak boleh melakukan yang pertama as-sholah, yaitu enggak boleh ngelakuin sholat. Ada si fulan enggak punya wudu, ngelakuin sholat, bukan dapat pahala. Padahal sholat itu bagus. Walau naflan, walaupun sholatnya sunnah. Walaupun sholat sunnah di sekolah. Misalnya di sekolah ada pelajaran atau ada waktu untuk melaksanakan sholat duha secara bareng-bareng. Ya kan? Mau ngambil wudu di kamar mandi ngantri. Emang namanya anak males. Kata dia, malas ngambil wudu, emang apa ngantrinya panjang banget. Udah langsung aja ke masjid gitu. Langsung ke masjid. Dia berangkat ke masjid sama teman-temannya. Sampai masjid, kata gurunya, ayo sholat. Baik Pak. Baca niatnya bareng-bareng. Usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala. Takbir, Allahu Akbar. Dia sholat beneran. Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dia ruku, dia sujud 2 rakaat sampai dia salam. Dia sujud, dia ruku sampai dia salam, padahal dia nggak punya wudu. Tadi mau ngambil wudu kamar mandi, dia ngantri. Apa yang didapetin? Bukan pahala. Gitu. Bukan pahala, justru dosa. Karena nggak punya wudu nggak boleh sholat. Walau naflan gitu. Wa sholatal jenazah, walaupun sholat jenazah. Maka sholat jenazah jumhur ulama mengatakan kalau orang mau sholat jenazah dianjurkan untuk mengambil wudu terlebih dahulu. Li khabari sahihain, sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Tidak akan diterima salat di antara kalian sampai jika kalian berhadas, sampai kalian berwudu. Ya, sampai kalian berwudu. Maksudnya la yaqbalullah salata ahadikum hina hadatsa ila ayyatawaddoa fayaqbalu salatahu. Yaitu tidak diterima sholat kita kalau kita nggak punya wudu. Sampai kapan? Sampai kita berwudu. Makanya ilmu mencari wudu, ilmu tata cara wudu menjadi ilmu wajib. Kalau kita belum hafal yang membatalkan wudu, kalau kita belum tahu tata cara berwudu, kalau kita belum tahu bagaimana pasnya niatnya berwudu, bahaya. Bisa jadi wudu kita nggak sempurna, maka sholat kita tidak diterima. Makanya perkara wudu ini bukan perkara enteng, cuma muka-muka doang. Kita harus bisa bedain mana yang muka, mana yang bukan muka. Mana muka? Nih muka, ini namanya muka. Sampai sini muka. Ketika ngambil wudu, air harus kena semua. Ciri orang yang bisa wudu, ini ngambilnya begini dia. Habis ngambil air begini, dia jatuhin. Dari atas jatuhinnya. Setelah jatuhin dari atas, dia rasain. Itu kalau wudunya bisa. Kalau wudu yang tidak bisa, biasanya
kayak anak-anak SD kelas 1, anak TK yang wudunya belum ngerti misalnya, pasti air diaduk ke mukanya. Anak saya begitu. Wudu, ngadu, diaduk. Ambil wudu, umur masih 4 tahun, diaduk air ke mukanya. Gitu aja udah. Di air mukanya. Ininya enggak basah, ininya enggak basah. Mana batasan muka? Perempuan kudu tahu mana batasan muka. Batasan muka ini sini. Batasan muka. Makanya kalau kenapa perempuan harus tahu batasan muka? Biar enggak kelebihan mana yang namanya aurat. Nama yang namanya aurat. Jangan sampai kelebihan. Seperti contoh pakai mengkena. Biasanya pakai mengkena di sini apa di sini? Ya, ada di sini. Ya, ada yang di sini. Ada yang di sini. Wah, itu salah namanya. Ya. Yang benar itu kalau pakai mengkena kalau mau pakai dari yang bulat itu sampai sini nih. Sampai di bawah sini. Ini namanya muka. Kalau ini apa namanya? Janggut ya? Enggak punya. Lek-lekan. Ada yang pakai sampai sini. Ininya kelihatan. Ini bagian daripada aurat yang terbuka. Makanya di mana? Di sini makanya. Suka enggak suka, ribet enggak ribet sampai situ. Bukan fashion ya yang dinilai, tapi sah atau tidaknya. Seperti contoh jidat. Pakai mengkena yang bagus, yang bulat, pakai karet di sini. Ada model mengkena yang pakai auning depannya ya. Ada topi-topinya gitu ya. Ada topi-topinya kan mengkena mahal tuh biasanya, ya kan? Ada topi-topinya. Tapi ketika sujud itu topi yang depannya begitu tuh, dia akan nutupin jidat. Inkasyaful jabhah terhalang. Rukun sujud jidat harus terbuka, nggak boleh kehalang walaupun satu helai rambut. Ini pakai topi, pakai apa? Pakai kerudung yang ada auningnya. Ketika mau sujud itu mengkerut atau tunduk ke bawah, ngalingin jidat kita, maka sujud kita dianggap tidak sempurna. Paham? Ini muka sampai sini, ini muka. Kalau pakai kerudung kan sampai sini kan ya, tusuk dah pakai jarum, tembus leher, debus namanya itu ya. Sampai sini nih, ini muka namanya. Ini muka. Nah itu batasannya. Kecuali bagi yang tidak ada air dan tidak ada debu. Ya, mau sholat, air nggak ada, debu nggak ada. Coba itu. Sholat air nggak ada, debu nggak ada. Dikatakan fayusallil fardu dan nafli li hurmatil waqti. Air nggak ada, debu nggak ada, ya kan? Atau nggak boleh kena air, nggak boleh kena debu. Tapi pengen sholat, caranya gimana? Sholat li hurmatil waqti. Wa yakdi idza qadara ala hadihima, dan nanti kalau udah mampu baru dikodok daripada sholatnya tersebut. Contoh, kalian sakitnya yang nggak boleh kena air dan nggak boleh kena debu, ya. Sakit nggak boleh kena air, nggak boleh kena debu. Alergi misalnya, kalau kena air perih, kalau kena debu perih juga, namanya alergi. Terus boleh ninggalin sholat? Nggak boleh, apapun alasannya. Orang yang ninggalin sholat kalau seandainya dia nggak sanggup diri, kata Rasul, duduk. Nggak sanggup duduk, tiduran atau telentang. Nggak sanggup juga pakai isyarat. Pakai isyarat. Saking wajibnya sholat. Pak saya sakit, sakitnya apa? Keseleo, keseleo doang. Saya sakit nggak sholat, apa sakitnya? Flu. Saya sakitnya apa? Belek matanya. Ini sampai sakit nggak boleh kena debu, nggak boleh kena air, tetap harus melaksanakan sholat. Dalam safina sholatnya apa? Sholat lihurmatil waktu. Sholat menghormati waktu.
Wa yaqdi idza qadara ala ahadihima, nanti kalau udah sembuh, udah sehat baru diganti. Kalau udah sehat, udah sembuh baru diganti. Saking wajibnya sholat. Gitu. Hari ini misalnya sakit, nggak boleh kena air, nggak boleh kena debu. Gitu. Sholat lihurmatil waktu. Yang penting apa? Ketika masuk waktu sholat, hati dan pikiran kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi sholatnya sholat fardu, nggak boleh sholat sunnah. Nah, nggak boleh sholat sunnah. Wasaniha, dan yang kedua, kalau orang nggak punya wudu, yang dilarang apa? At-tawaf. Fardon au naflan. Mau tawafnya tawaf wajib, mau tawafnya tawaf sunnah, nggak boleh. Nggak boleh. Lagi tawaf nih, lagi kelilingi Ka'bah 7 kali, tawaf wajib. Di putaran yang ketiga batal, ambil wudu, jalan jauh. Saya dari sini ke Kelapa Dua, jalannya. Kalau di Mekah, jalan jauh. Bisa dari sini ke Kelapa Dua lebih dikit jalan. Habis wudu selesai balik lagi, terusin tawafnya. Tadi batal yang keberapa? Ketiga, terusin dari 3. Karena tawaf wajib kan 7 kali, berarti nambah 3, ulangin yang ketiga. 4, 5, 6, 7 selesai sa'i Safa Marwah, baru gunting rambut tahalul, selesai umrohnya. Gitu. Nggak boleh orang nggak punya wudu tahu-tahu melaksanakan tawaf. Kenapa? Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tawaf bimanzilatis shalah illa anna Allah ahalla fi nutku faman nutku fala yantiku illa bi khair. Sesungguhnya tawaf itu hampir sama dengan sholat. Hanya saja kalau orang sholat nggak boleh ngomong, kalau orang tawaf boleh ngomong. Bedanya itu. Tapi siapa orang yang berbicara ketika lagi tawaf, maka tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan berbicara kecuali suatu hal yang baik-baik. Lagi tawaf mengelilingi Ka'bah baca Quran boleh. Lagi tawaf mengelilingi Ka'bah berzikir boleh. Ngomongin orang nggak boleh. Gitu. Lagi sholat, ngomongin orang atau berbicara sesuatu yang di luar bacaan sholatnya batal. Contoh, Allahu Akbar lagi sholat, tahu-tahu kita ngomong, awas woi, gitu ya kan, batal sholatnya. Batal sholatnya. Kalau dalam khutbah Jumat, maka khutbah Jumatnya menjadi lago, menjadi lalai. Makanya kalau khutbah Jumat nih, khotib udah naik ke atas mimbar, kita nggak boleh ngomong sepatah kata pun, walaupun cuma pakai isyarat, gitu doang, nggak boleh. Bener-bener harus diem. Ada sebelah kita anak kecil bercanda, diemin. Kita ngomong aja sama teman kita, berisik, ya begitu doang, ya kan? Kita ngomong begitu, berisik. Maka dikatakan oleh Nabi lago. Maka khutbah Jumatnya kita menjadi lago, menjadi lalai. Ya kan ada ulama mengatakan menjadi gugur pahalanya. Kan sholat Johor 4 rakaat. 2 rakaat dipakai buat sholat, 2 rakaat lagi dipakai khutbah. Makanya ketika ada khotib naik ke atas mimbar udah diem. Sampai-sampai saya pernah ngaji dengan seorang guru, kalau kita lagi khutbah Jumat, kotak amal lewat, jangan masukin duit. Lewatin kotak amalnya. Masukinnya kapan? Ntar sholat sudah selesai. Atau sebelum sholat baru masukin. Ketika khotib udah naik ke atas mimbar, ada kotak amal lewatin. Jangan dimasukin. Kenapa? Ibaratnya sama seperti kita lagi sholat, lagi dengerin khutbah, ada tukang minta-minta datang kita kasih. Itu kan isyarat, ada isyarat. Lagi sholat, kotak amal lewatin aja dulu. Entar pulang baru kita masukin. Atau sebelum datang sholat udah kita masukin kotak amal ke masjid. Atau yang bagus, sebelum khotib naik ke atas mimbar, kotak amal lewat. Atau ada yang minta sambil sholawatan, Allahumma shol, ya kan sholawatan. Nah itu yang bagus. Yang bagus begitu, yang benar begitu. Gitu.
Ada yang kalau misalnya udah khotib udah naik, kotak amal masih grok, ya kan? Masih bunyi grek, ya kan? Kotak amal dia grok, kotak amal didorong, kedengeran banget. Nggak ada yang berhentiin, emang nggak ada yang bawa duit semuanya, ya kan? Yang bagus seperti itu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-salisa. Yang ketiga adalah masul mushaf, menyentuh Al-Quran, nggak boleh menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Kullu ma kataba al-Quran lidirasa, sesuatu yang ditulis di dalamnya Al-Quran untuk belajar. Walaupun nulisnya di tongkat, walaupun nulisnya di baju, walaupun tulisannya ada di kertas, walaupun tulisannya ada di papan, kalau itu untuk belajar itu menjadi mushaf. Awas, hati-hati ya. Jangan dibilang pakai cincin ada tulisan Allah Muhammadnya keren. Beban. Beban apa? Itu cincin nggak boleh masuk ke dalam WC. Jangan dibilang ketika kita pakai baju ada tulisan Al-Quran keren. Beban. Bebannya apa? Itu baju yang ada tulisannya Al-Quran tidak boleh masuk ke kamar mandi. Dan megangnya harus punya wudu. Contoh, beli baju tulisannya Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Wah, dipakai katanya biar setan ngelihatnya takut. Ya kan? Biar setan ngelihat takut, atau biar dikata lelaki soleh gitu ya kan. Bajunya tulisannya Al-Qur'an. Itu kalau memang itu untuk lidirosa, untuk dibaca orang, itu menjadi mushaf. Maka kalau sudah sesuatu yang bersentuh dengan Al-Qur'an, sesuatu yang awalnya tidak mulia menjadi mulia. Sesuatu yang awalnya tidak ada nilai menjadi bernilai gara-gara ditempeli dengan Quran. Contoh, Al-Quran terbuat dari apa? Kertas. Koran terbuat dari apa? Majalah terbuat dari apa? Banyak gak majalah dibuang-buang? Banyak gak koran dibuang-buang? Tapi kalau kertas tersebut sudah tertulis Al-Quran, apakah boleh dibuang? Nggak boleh. Kenapa? Sudah mulia gara-gara tertulis Al-Quran di dalamnya. Sampai-sampai kalau mau bakar Al-Quran, nih dengerin. Kalau mau bakar Al-Quran itu caranya, saya diajarin sama guru saya begini. Kamu punya Quran yang halaman sampulannya udah robek. Gara-gara dipakai ngaji dari TK sampai kelas 6. Udah pada copot, udah pada robek. Nguburnya gimana? Bakarnya gimana? Gali tanah. Digali di tanah bukan yang tempat jalanan lewat orang. Ya, gali tanah yang jarang diinjak sama orang. Habis digali tanah rada daleman dikit, Quran masukin ke situ. Habis Quran masukin ke situ, bakar. Ketika ngebakar, usahain bekas bakarannya itu jangan sampai kesebar kemana-mana. Bakar dikit-dikit, jangan langsung banyak. Dikit. Udah kehabisan semuanya, bakar dan selesai, baru diuruk lagi sama tanah. Biar abu itu hilang, bergabung dengan tanah. Punya Yasin, surat Yasin, nggak boleh dibuang ke tempat sampah. Jangankan dibuat ke tempat sampah, Al-Quran ditaruh di bawah aja, ini sudah menghinakan. Baca Yasin, Al-Quran taruh sini, pungut, pindahin ke atas. Kenapa? Ada kalimat yang baik. Nah, kalau nggak punya wudhu, nggak boleh megang. Yang keempat, yang terakhir, wahamluhu, nggak boleh ngebawa. Illa kecuali fil mata, dalam dagang. Kalian sekolah, disuruh sama gurunya bawa Quran, pakai wudhu dulu. Ini suruh sekolah bawa Quran taruh di tas. Habis Quran taruh di tas, sekolah hari Rebo, barengan sama olahraga. Sepatu futsal dia masukin ke tas. Baju olahraga habis dipakai, bawa keringat dimasukin ke tas. Akhirnya itu Quran gabung dengan sepatu, gabung dengan baju yang keringetan. Itu yang dilarang. Tidak memuliakan Al-Quran. Kalau kita nggak punya wudhu, nyentuh aja nggak boleh, apalagi kita ngebawa. Makanya orang tua dulu ngajarin, kalau bawa Al-Quran itu etikanya ada. Habis baca Quran nih, Shadaqallahul Adzim, cium. Nggak ada hadisnya, cuman cium itu bagian dari ungkapan sayang.
cium, habis cium dibawa, bawanya begini. Karena mau begini, salah, bawa begini, ya, bawa begini. Dan Al-Quran saking mulianya nggak boleh ditidurin. Ada hafalan Al-Quran, surat Juz Amma atau surat ke-29 Al-Muluk, mau ngapalin susah banget. Dapat ilham. Jangan-jangan kalau Quran kita tidurin ntar lama-lama ntar malam nyerap kali ya ke kepala kita gitu ya. Al-Quran ditidurin sama dia pakai tidur begini. Berharap pagi-pagi bangun tidur udah hafal Al-Qurannya biar nyerap kepalanya gitu. Ya dikira kepalanya busah kali ya nyerap itu ya. Gitu. Nggak bisa dan tidak boleh ya. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ketika kita tidak punya wudu jangan sholat. Kalau mau sholat, wudu dulu. Yang kedua, jangan tawaf. Kalau mau tawaf, wudu dulu. Yang ketiga, jangan nyentuh mushaf yang ada tulisan Al-Quran. Kertas lembar ada tulisan Bismillah, nggak punya wudu, jangan disentuh. Yang keempat, jangan bawa Al-Quran. Kecuali anak kecil yang mau belajar. Anak kecil yang mau belajar, itu masih diperbolehkan. Dan yang kedua, Quran kitab tafsir yang antara ayat sama terjemahannya lebih banyak terjemahannya itu masih diperbolehkan. Ya, lebih banyak terjemahannya itu masih diperbolehkan. Tapi kalau Al-Quran yang tulisannya bahasa Arab semua itu dilarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Inna an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al amala khalisatan liwajhikal karim. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.